kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, barang siapa bapak-bapak yang merasakan pertolongan seminggu ini bisa menyaksikan cintanya Tuhan. Silakan, ada bagi bapak-bapak yang mau bersaksi, saya beri kesempatan. Ada yang mau bersaksi? Mari kita angkat pujian kembali, satu pujian, Indah Rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku Ko Dedi ke-mute, Ko Dedi harus dibuka. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu,
Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Raya Ginting. Sungguh kami bersyukur malam hari ini, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini bukan kuat hebat gagah kami, semua karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan buat hidup kami. Dan Tuhan, kurang jelas perayaan ada bersama kami di sini ini Tuhan. suaranya. Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, ajar kami, tegur kami, biar sungguh firman Tuhan mengubah kami, menguatkan kami, memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, hikmat wayang mengajarkan hamba-Mu, urapi semua kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Pak Raya, suaranya kecil, Pak. Oh ya, cek tes. Ini Pak Andreas sudah? Oke, bagus Pak. Ya. Sip. Ya, terima kasih. Shalom Bapak-Bapak. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak-Bapak melalui Zoom ini. Terima kasih buat kepercayaan yang sudah diberikan untuk sharing firman Tuhan. Tidak ada maksud untuk menggurui Bapak-Bapak ya, tapi kita mau belajar sama-sama hari ini. Firman Tuhan juga termasuk buat saya, saudaraku ya. Saya berdoa Bapak-Bapak semua terus dalam keadaan sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus baik buat hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, saya dikasih tema I am not a child. Ini temanya menarik, saudara ya. Saya bukan anak kecil. Saya percaya semua kita di tempat ini, Bapak-Bapak, secara usia bukan anak-anak lagi. Secara usia, saudara ya. Tapi secara sifat, karakter, saya nggak tahu apakah kita benar-benar sudah dewasa, apakah kita benar-benar sudah matang, karena kedewasaan seseorang itu bukan ditentukan dari usianya, saudara ya. Rambut kita boleh putih, usia kita boleh tua, tapi itu tidak menjamin kedewasaan kita, saudara ya. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, ya, jadi ketika kita kanak-kanak, kata Alkitab, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Jadi anak-anak itu berkata seperti anak-anak. Ya wajar lah kalau anak-anak ngomongnya kayak anak-anak, wajar. Namanya juga anak-anak, saudara ya. Bapak-bapak tahu kenapa anak anjing sama anak kucing selalu berantem? Ada yang tahu Bapak-bapak? Kenapa anak anjing sama anak kucing selalu berantem? Namanya juga anak-anak, saudara ya. Kenapa anak anjing sama anak kucing selalu berantem? Ya namanya juga
anak-anak, saudara ya. Nah, kalau saudara suami istri berantem terus ya, konflik terus, sama teman kerja, teman pelayanan berantem terus, jangan-jangan kita anak-anak, saudara ya. Karena kita bilang ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, saudara ya. Nah, kita boleh tua, tapi jangan-jangan sifat kita seperti anak-anak, saudara ya. Anak-anak itu ngomongnya kayak anak-anak, berkata seperti anak-anak. Saya punya anak ya masih kategori kecil-kecil, saudaraku. Jadi saya tahu sekali bagaimana sifat anak-anak itu. Anak-anak itu terkadang bicara itu nggak dipikir, saudaraku. Yang ngomong baru mikir, ya. Kalau kita kan orang dewasa seharusnya mikir dulu baru ngomong. Ini kalau saya ngomong begini, istri saya tersinggung nggak? Nah, mikir dulu, itu orang dewasa. Kalau anak-anak ngomong dulu, ditegur, salah, baru mikir. Nah, kalau orang dewasa kan enggak. Saya ngomong begini, ini teman saya, istri saya, anak saya terluka enggak? Nah, itu orang dewasa. Nah, kalau anak-anak enggak dipikir dulu, ngomong dulu, baru dipikir. Saudaraku. Itu anak-anak. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak. Kita enggak peduli tuh, istri mau tersinggung atau enggak. Kita nggak peduli orang lain mau kecewa atau enggak melalui omongan kita, mulut kita. Nah, itu anak-anak, saudaraku ya. Saya bingung, bapak-bapak ya, mulut kita begitu kecil, tapi entah kenapa ada orang kalau udah emosi, udah marah, itu seluruh isi kebun binatang bisa keluar dari mulutnya. Dari tikus sampai gajah bisa diomongin, saudaraku. Wah, ada suami kalau udah marah emosi, wah itu dari mulutnya, dari tikus sampai gajah bisa diomongin. Maaf ya, contoh ya. Dia bilang sama istrinya, istri anjing, maaf saudara ya. Terus istri nggak mau kalah, suami babi, wah anjing sama babi kawin, anaknya gorila, saudara ya. Nah ini nih anak-anak kayak gini nih. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak, nggak mikir dulu. Saudara. Kalau kita lagi bawa mobil, bawa motor ya, ini baru pulang ibadah nih, baru pulang ibadah. Tadi di gereja mulut kita nyembah Tuhan, muji Tuhan, di jalan ya mobil kita disalib, kaca spion kesenggol sedikit, wah kata-kata maki-maki, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata binatang. Nah itu anak-anak, saudaraku. Kita boleh tua secara usia, tapi jangan-jangan omongan kita itu seperti anak-anak. Apa omongan anak-anak? Anak-anak itu ngomong nggak mikir dulu. Nah kita ini ngomong kadang asal ngomong. Kita nggak peduli orang terluka atau enggak. Kita nggak peduli ini omongan kita jadi berkat atau enggak, saudaraku ya. Terus, aku merasa seperti kanak-kanak. Anak-anak ya merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Anak-anak itu pola pikirnya ya seperti anak-anak. Mau dimengerti, mau dipahami, ya. Pusatnya ke aku. Anak-anak itu aku, ya. Ngertiin aku dong, pahami aku dong. Nah, kita itu seringkali kayak begitu. Aku kan suamimu, pahami aku dong. Ya kan? Aku kan pemimpinmu, aku kan bosmu. Aku kan karyawanmu. Wah, itu anak-anak, saudaraku. Berpikir seperti anak-anak. Fokusnya ke aku, saudaraku ya. Terus Alkitab bilang apa? Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi bapak-bapak, Alkitab ajarin kita, kalau kita mau dewasa, kita harus tinggalin sifat anak-anak kita, saudaraku. Maaf ya, ada orang katanya semakin tua, semakin sensitif. Ada orang semakin tua, semakin mudah tersinggung. Ada orang semakin tua, semakin mudah kecewa, saudaraku ya. Nah, makanya itu benar. Dewasa itu nggak ditentukan dari berapa usia kita, saudaraku ya. Karena banyak orang semakin tua justru semakin tersinggung, mudah tersinggung. Semakin tua justru semakin sensitif, saudaraku. Nah, kalau kita mau jadi dewasa, I am not a child, kita bukan anak-anak lagi, tinggalkanlah sifat anak-anak itu, saudaraku ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Coba kita mau evaluasi hati kita, hidup kita. Ini beberapa sifat kanak-kanak ketika menghadapi problem. Kita sudah tua secara usia, bahkan mungkin kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, bahkan kita melayani Tuhan, kita majelis, kita pelayan, kita hamba Tuhan, usia kita juga sudah kategori matang, tua, dewasa, tapi jangan-jangan sifat kita masih anak-anak, saudaraku. Nah, apa contoh, beberapa contoh sifat anak-anak ketika menghadapi konflik, masalah, problem dalam hidupnya? Masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Contohnya yang pertama apa? Dia menyangkal. Menyangkal itu apa? Tidak mengakui kesalahannya, saudaraku. Dia bela diri. Saya kalau punya anak lagi konflik ya,
mereka berantem misalkan berdua ya. Saya tanya bagaimana kronologisnya kenapa bisa berantem. Nah, anak-anak itu pasti saling menyalahkan, ya kan, saudaraku. Kakak duluan, enggak, adik duluan. Kakak duluan, adik duluan. Nah, seringkali kita ini ketika konflik masalah datang dalam hidup kita saling menyalahkan satu sama lain, saudaraku. Kita menyangkal. Ya kan? Nah, itu sifat kanak-kanak. Engkau ketika ada problem, masalah, kau salahkan pendetamu, ya kan? Ada masalah, konflik, problem, kau salahkan istrimu. Bapak tahu kenapa saya begini? Ini gara-gara istri saya, Pak. Istri saya nggak taat sama saya, Pak. Bapak tahu kenapa keluarga kami hancur? Ini anak saya memang kurang ajar, Pak. Anak saya nggak dengar-dengaran. Kita salahin istri, kita salahin anak. Nah, inilah ciri orang anak-anak. Ini ciri orang yang tidak dewasa. Jadi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, saudaraku, menyangkal. Selalu orang lain yang salah, saudara. Saya ingat cerita, ini opah lagi tidur sama cucunya diisengin, saudaraku. Dikasih terasi di kumisnya. Ya kan? Nah, pas opah bangun kaget loh, kok kamar saya bawa terasi, saudaraku ya. Jadi opah ini lagi tidur sama cucunya diisengin dikasih terasi di kumisnya. Nah, pas opah bangun kaget loh, kok kamar saya bawa terasi. Dia pergi ke ruang tamu loh. Kok ruang tamu buat terasi juga? Dia pergi ke mall, loh kok mall buat terasi juga? Sejak kapan nih mau jualan terasi? Nah, dia nggak sadar terasinya di mana? Di kumisnya, saudaraku. Nah, banyak orang kayak opah ini, kemanapun pergi bikin masalah terus. Nah, lalu disalahkan semua orang. Dia nggak sadar, saudaraku, bahwa masalahnya di mana? Di dirinya dia. Inilah anak-anak, saudaraku. Ini orang yang belum matang, orang belum dewasa. Jadi troublemaker dalam hidupnya. Kenapa dia troublemaker? Karena selalu menyalahkan orang lain. Semua orang yang salah. Pendeta disalahin, istri disalahin, anak disalahin, bos disalahin, karyawan disalahin. Pokoknya dia yang paling benar sendiri. Itulah ciri anak, saudaraku ya. Nah, karena dia menyangkal, menyalahkan keadaan, akhirnya apa? Dia berusaha mengubah keadaan, tapi dia nggak berusaha mengubah hidupnya dia. Itu anak-anak ya. Contoh. Orang yang berusaha mengubah keadaan ini orang yang belum matang. Pak Pendeta, coba ya, seandainya rumahku dekat dengan gereja, pasti saya on time datang gereja, Pak Pendeta. Tahukah Bapak-Bapak, ada orang yang rumahnya jauh lebih jauh dari rumah saudara, tapi bisa on time datang ke gereja. Yang setuju katakan amin. Even rumahmu dekat dengan gereja itu nggak jamin kau datang on time ke gereja. Itu ciri anak berusaha mengubah keadaan, tapi hidupnya nggak berubah. Pak Pendeta, coba istri saya taat. Coba istri saya dengar-dengaran. Pak Pendeta, coba anak saya baik. Coba anak saya nggak nakal. Pasti rumah tangga kami akur. Tahukah Bapak-Bapak ada istri yang istrinya jauh lebih kurang ajar dari istri saudara. Ada anak yang anaknya jauh lebih nakal dari anak saudara. Ada anak yang anaknya jauh lebih kurang ajar dari anak saudara. Tapi nih Bapak tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak-Bapak banyak menyalahkan keadaan. Berusaha mengubah keadaan. Percumalah saya ke gereja, Pak. Istri saya nggak taat sama saya. Percumalah Pak, saya ke gereja, anak saya kurang ajar semua sama saya. Nah ini saudaraku, ini berusaha mengubah keadaan. Saudaraku. Ini orang Kristen yang belum matang. Pak Pendeta, coba seandainya usaha saya diberkati Tuhan. Coba seandainya income saya meningkat, nggak usah 10 kali lipat, nggak usah 5 kali lipat, 2 kali lipat aja Pak Pendeta. Pasti saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pasti saya komitmen mengembalikan milik Tuhan. Tahukah Bapak-Bapak, ada orang yang income-nya 3 kali lipat lebih kecil dari saudara, tapi bisa komitmen mengembalikan milik Tuhan. Ada orang yang usahanya bangkrut, tidak sukses, tidak berhasil, tidak diberkati Tuhan, tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Even gajimu, income-mu naik 3 kali lipat, itu nggak jamin kau komitmen mengembalikan milik Tuhan. Itu nggak jamin kau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ini ciri anak, saudara. Berusaha mengubah keadaan, tapi hidupnya nggak mau diubah, saudara. Coba seandainya gaji saya naik, pasti saya sungguh-sungguh. Coba seandainya istri saya berubah. Coba seandainya rumah saya dekat dengan gereja. Selalu keadaan yang mau diubah. Ini orang ciri menyangkal, anak-anak, saudara. Maukah hari ini kau berkata, Tuhan, aku yang harus berubah. Itu orang dewasa. Amin. Ya.
Yang kedua, apa sifat kanak-kanak? Mungkin selama ini engkau menyangkal, engkau menyalahkan keadaan, engkau berusaha mengubah keadaan, engkau menyalahkan orang lain, bahkan mungkin engkau menyalahkan Tuhan. Yang kedua, menghindar, saudara. Ini orang yang belum matang, ya. Ketika ada konflik, masalah, problem, dia nggak tuntaskan langsung, dia nggak selesaikan langsung, dia menghindar. Ini ciri anak, saudara, ya, yang belum matang, belum dewasa. Ya, daripada ribut, Pak, udahlah saya diemin aja, Pak. Nah, tahukah saudara, menghindar, menjauh, mendiamkan masalah itu tidak menyelesaikan masalah. Yang setuju katakan amin. Lari dari masalah, menghindar dari masalah, itu tidak menyelesaikan masalah. Banyak suami-suami bilang gini, ya Pak Pendeta, daripada saya ribut sama istri saya, udahlah saya diemin aja. Wah, itu bahaya, saudara. Ya, daripada saya ribut sama anak saya, Pak, udahlah biarin anak saya hancur-hancur sekalian. Ya, daripada saya ribut, Pak Pendeta, udahlah lebih baik saya keluar dari gereja. Ya, daripada saya kecewa, daripada saya sakit hati, daripada saya pahit, udahlah saya lepas pelayanan. Nah, ini ciri orang belum matang. Bukan menyelesaikan konflik, tapi justru menghindar. Udahlah Pak, lebih baik saya lepas pelayanan aja. Udahlah Pak, lebih baik saya pindah gereja aja. Udahlah Pak, lebih baik saya mundur aja. Jadi bukan menyelesaikan masalah, dia malah menghindar, malah menjauh. Dengar baik Bapak-Bapak ya. Menghindar, menjauh, tidak menyelesaikan masalah. Makanya Bapak-Bapak ada banyak ya suami istri di gereja sama-sama melayani. Ya, tapi maaf ya, di rumah udah nggak satu ranjang lagi, saudara. Di gereja sama-sama melayani, tapi maaf ya, di rumah udah dingin, saudaraku. Suami istri udah dingin, bahkan udah nggak satu ranjang lagi. Ditanya kenapa nggak satu ranjang lagi? Ya, daripada ribut terus Pak, lebih baik pisah ranjang aja Pak. Ya, daripada ribut terus Pak, lebih baik begini Pak, lebih baik begini. Nah, ini nggak sehat, saudara. Ini nggak matang, itu ciri anak, menjauh. Terus, apalagi, saudara? Ciri anak, sifat kanak-kanak ketika menghadapi problem, marah, menyalahkan diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Ada satu anak muda bilang gini sama saya, Pak Pendeta, tolong doain kokoh saya. Kenapa kokoh kamu? Dulu kokoh saya tuh rajin ibadah, rajin pelayanan, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Lalu usahanya bangkrut. Nah, pas usahanya bangkrut, dia nggak mau ke gereja sama sekali. Bahkan dia lepaskan semua pelayanan. Terus sampai sekarang dia marah sama Tuhan. Dia bilang, kenapa usaha saya bangkrut padahal saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa usaha saya bangkrut padahal saya sudah banyak memberi untuk gereja. Kenapa usaha saya bangkrut padahal saya sudah totalitas melayani Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Nah, ini ciri orang belum matang, saudara. Dia tinggalkan pelayanan, dia marah sama Tuhan, dia marah sama banyak orang Kristen, bahkan dia marah sama pendeta karena usahanya bangkrut. Ini ciri orang belum matang, saudara. Ya, terus apalagi, saudara? Ciri orang yang belum matang atau sifat kanak-kanak ketika menghadapi konflik problem. Pelarian atau pelampiasan. Lari dari problem dan kembali ke dosa masa lalu. Dengan hal yang merusak, misalnya narkoba, mabuk, dan hal yang lain. Ya, Bapak-bapak pernah lihat gak? Pernah ketemu gak? Ini Bapak dulu suka mabuk, minum, main perempuan, rokok, judi. Lalu bertobat, saudara. Wah, bertobat, dia tinggalkan rokoknya, dia tinggalkan judinya, dia tinggalkan minuman kerasnya. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh ke gereja, sungguh-sungguh ibadah. Berapa tahun kemudian masalah datang dalam hidupnya. Entah masalah rumah tangga, entah masalah usaha, entah masalah keuangan, atau masalah apapun. Lalu, saudaraku, dia kecewa. Balik lagi rokok, balik lagi judi, balik lagi minuman keras. Bapak-bapak pernah ketemu orang seperti ini, saudaraku? Hah? Padahal dulu dia cinta Tuhan, ditinggalin semuanya itu. Judi ditinggalin, pelacuran ditinggalin. Ketika ada masalah, lari lagi ke dosa yang masa lalu. Kembali ke dosa masa lalu, saudaraku. Ya, terikat lagi kembali, saudaraku. Rokok lagi, minum lagi, ya, nonton film lagi. Kenapa kok rokok, judi lagi? Saya kecewa Pak, saya banyak masalah. Rokok lagi, saudaraku. Mabok lagi. Nah, ini ciri orang belum matang. Ya. Terus apa? Bertahan dengan terpaksa masuk ke dalam problem itu, tapi dengan hati yang tidak rela, mereka masuk dengan hati yang bersungut-sungut.
Jadi dia akui kesalahan, akui, tapi nggak segenap hati, saudaraku ya. Ya, nggak segenap hati. Contoh nih, suami istri ribut. Wah, suami istri ribut. Wah, berantem. Tiba-tiba pendeta saudara datang ya. Sebentar ya, Bapak-bapak, maaf saya harus ada tanda tangan. Sini nih. Jadi suami istri berantem, saudaraku ya. Wah, ribut keras nih, ribut keras. Tiba-tiba pendeta saudara datang, ya kan? Wah, pendeta saudara datang. Kira-kira saudara masih berantem nggak, saudara? Ya, biasanya udah mulai rada tenang, saudara ya. Nah, ada juga orang, saudaraku, udah berantem, pendeta datang, wah masih emosi, masih emosi. Wah, terus pendetanya bilang, sudahlah Pak, sabar Pak, ya. Bapak sebagai suami belajar punya respon benar, sebagai suami jadi teladan yang baik buat istri ya. Siapa yang minta maaf duluan, dia pemenangnya. Ayo Pak, bereskan ya, belajar untuk dewasa, punya respon benar. Terus dalam hati dia, udahlah, gua minta maaf aja lah sama istri gua daripada gua dikotbahin terus sama pendeta. Daripada pendeta nggak pulang-pulang, ya udah dia minta maaf. Maaf, papa salah. Ya, papa minta maaf, Ma. Istrinya nangis-nangis. Oh iya Pak, Mama juga minta maaf, Mama juga salah Pak, ampuni Mama. Wah, pelukan didoain pendeta, amin. Terus pendeta pulang dari rumah. Baru sampai pintu luar, saudaraku, garasi baru ditutup. Suaminya teriak, saudaraku, ke dalam. Mama, kita lanjutkan Mama. Wah, ini saudara. Kita lanjutkan. Nah, ini yang belum segenap hati, saudaraku. Ini belum segenap hati karena terpaksa, saudaraku ya, karena pendetaku. Ya, karena kasihan nasib anak-anak kalau saya cerai nanti anak-anak bagaimana? Ya, kalau saya ribut terus kasihan anak-anak, ya, bagaimana? Ya, kalau saya ribut terus malu sama tetangga, tapi sebenarnya belum berubah, saudaraku. Ini ciri respon yang salah kanak-kanak, saudara. Nah, sekarang yang dewasa, I'm not a child, saya bukan anak-anak. Nah, kalau orang dewasa itu orang yang matang, saudara. Dia tetap tenang ketika di tengah badai. Belajar dari siapa? Yesus. Kita harus belajar dari Yesus. Murid-murid semua panik, murid-murid semua gelisah ketika angin badai topan datang. Tapi Yesus ngapain, saudaraku? Tidur, saudara. Yesus tidur. Wah, ini Yesus ini pria matang, saudara. Ya, pria dewasa, saudara. Ya, karakter ilahi memang ada dalam hidupnya, saudara. Kita belajar sama Yesus, kita panutan kita. Saat ombak topan datang, saudaraku, murid-murid panik, saudaraku. Imannya belum matang, padahal dia tahu ada Yesus di situ. Ya, imannya belum dewasa, saudaraku. Tetap panik, padahal dia tahu ada Tuhan Yesus di situ. Tapi Yesus, dia tetap tenang. Dia tidur, loh, saudara. Ya, inilah ciri orang dewasa. Mungkin badai datang dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, keluargamu, tapi orang yang dewasa, dia tetap tenang. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Saudara. Tapi kalau anak-anak, wah, masalah datang sedikit kecewa. Masalah datang sedikit tersinggung. Masalah datang sedikit tinggalin pelayanan. Nggak bisa tenang. Ngancem pendeta, ngancem gereja, saya keluar ya, saya lepas pelayanan ya. Ini orang belum matang, saudara. Tapi orang yang matang, dia tetap tenang di tengah badai. Tetap manis ketika di tengah situasi pahit. Situasi lagi pahit hari-hari ini di kota bangsa kita karena adanya pandemi COVID ini, saudara. Tapi saya berdoa, karaktermu, omonganmu, sifatmu tetap manis, saudara. Ya. Mungkin mertuamu selama ini ngomong pahit terus tentang hidupmu. Mungkin selama ini istri, anakmu ngomong pahit terus tentang hidupmu. Tapi kalau engkau pria yang matang, engkau pria dewasa, orang mau ngomong pahit apapun tentang hidupmu, mertuamu, gerejamu, temanmu, anakmu ngomong pahit. Kalau engkau orang pria matang, engkau dewasa, engkau akan tetap bersikap manis sama orang lain. Walaupun situasi pahit, engkau akan tetap bersikap manis. Amin. Tetap rendah hati ketika ditinggikan. Saudara lihat ya, kalau anak-anak dipuji sedikit, wah hidungnya kembang kempis, saudaraku ya. Lihat anak-anak dipuji sedikit, wah mulai lupa diri ya, saudaraku ya. Tapi kalau orang matang, orang dewasa, dia tetap rendah hati ketika ditinggikan. Banyak orang dipuji sedikit, wah langsung, saudaraku ya. Nah, itu ciri anak
Tapi orang dewasa, dia tetap rendah hati ketika ditinggikan. Tetap menghormati ketika dihina. Ini orang dewasa. Kalau anak-anak dihina, wah dia nggak terima, saudara. Kamu mempermalukan saya. Itu anak-anak dia nggak terima, saudara, dihina. Dia balas hina balik, saudara. Dia nggak setuju, dia nggak terima. Tapi orang matang belajar sama Yesus. Dicambuk, diludahi, dia hina. Dia nggak membalas, Yesus tetap terhormat, saudara. Ini ciri orang matang, tetap menghormati ketika dihina. Mungkin selama ini istrimu banyak hina engkau hari-hari ini. Kan ini dengan adanya COVID ini KDRT meningkat, saudara. Tahu KDRT? Kurang duit, ribut terus. Nah, itu KDRT, saudara ya. Suami di PHK, istri ngamuk-ngamuk. Suami income berkurang, istri hina-hina. Tetap, saudaraku, kau menghormati istri. Mertuamu banding-bandingkan kok. Mertuamu hina-hina engkau. Tetap engkau menghormati mertuamu. Itu orang pria matang. Tetap bersikap baik ketika orang lain berbuat jahat. Ya, walaupun orang berbuat jahat sama engkau tetap berbuat baik. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Amin. Saudara nggak buat apa-apa. Makan, tidur, udah pasti tua. Ya, saudara nggak lakuin apa-apa, makan tidur, sudah pasti tua. Tapi untuk menjadi dewasa itu pilihan, itu keputusan, itu komitmen, itu tanggung jawab, saudaraku. Ya, Tuhan ingin kita bertumbuh dewasa agar kita berhasil dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita orang tua di tempat ini pasti kita pengen punya anak dewasa, benar nggak, saudaraku? Saudara bisa kebayang nggak kalau usia anak saudara udah 20 tahun, tapi sifatnya masih anak-anak. Masih mau dimandiin, masih mau disuapin, masih suka tersinggung, ya nggak mau kerja, nggak mau kuliah, nggak mau sekolah. Padahal usianya udah 20-an, tapi masih pengennya di disuapin, dimandiin. Kebayang kalau punya anak seperti itu, saudara. Pasti semua kita orang tua nggak mau. Saya percaya semua kita orang tua pengen anak kita bertumbuh dewasa. Nah, sama halnya dengan Tuhan kita, saudara. Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Nah, saudara, sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen, saudara ya? Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, tapi tanpa kita sadari, kerohanian kita masih kanak-kanak terus, saudara. Nah, Tuhan nggak mau kita seperti anak-anak yang usia bertambah terus, tapi pola pikir, sifat, karakter, ya, seperti anak-anak. Nah, Tuhan nggak mau, saudara ya, sama seperti kita orang tua nggak mau anak kita sudah dewasa secara usia tapi tidak dewasa secara karakter. Nah, apa ciri orang dewasa, saudara? Orang yang dewasa dia berusaha atau kerja keras, ya. Banyak orang yang mencapai keberhasilan tidak dengan usaha tetapi dengan cara instan. Kalau anak-anak itu semua pengennya yang instan. Nah, orang dewasa dia bekerja keras, usaha, saudara. Ya, banyak saya temukan orang ingin sukses tapi nggak mau berusaha, dia pengen dengan cara instan. Contohnya apa? Ingin punya gelar tapi tidak mau sekolah, ya. Makanya banyak kasus ijazah palsu, saudara. Maaf ya, bahkan saya aja yang notabene ini ya, saya lulusan STH, saudara ya. Saya pernah ditawarin, Pak Pendeta, Pak Ginting, Pak Raya mau nggak ini kuliah MTH, Bapak nggak perlu ikut kelas apa segala macam, cukup bayar sekian, nanti Bapak sudah dapat gelar MTH, cukup bayar sekian. Saya kaget, saya kaget. Ini yang notabene teologi ya, dan saya nggak bisa kebayang yang lain-lainnya, saudara. Ya, makanya ada dokter mau praktek apa segala macam, ternyata dokternya juga ijazah palsu. Banyak orang ingin punya gelar tapi nggak mau sekolah, nggak mau berusaha, saudara. Ya, ini orang yang nggak matang, saudara. Maunya yang instan. Ingin kaya dengan cara instan. Ya, makanya banyak orang pengen kaya menghalalkan segala cara apapun. Itu orang yang nggak dewasa, orang yang nggak matang. Ya, makanya banyak orang ditangkap KPK sudah menghalalkan segala cara. Pengen kaya dengan cara instan. Bisnis tipu sana sini, ya. Bisnis ikut kanan kiri, saudaraku, ya. Dengan cara menghalalkan cara apapun. Itu kita tidak dewasa secara rohani. Kalau kita seperti itu. Ingin cepat dapat kedudukan. Ini saya kasih contoh ya. Kalau kita pria dewasa, kita pria matang, yang benar itu gini Bapak-Bapak, yang benar ini. Mau di dunia pelayanan, mau di dunia kerja, yang benar gini. Hormatilah orang yang di atasmu.
Belajarlah dari orang yang di atasmu. Rangkullah orang yang di sampingmu. Dan angkatlah orang yang di bawahmu. Ini yang benar kayak gini. Mau di dunia pekerjaan, dunia pelayanan. Orang yang di atas kita hormati. Belajar. Nah, orang yang di samping kita, kita rangkul. Orang yang di bawah kita angkat naik. Jangan kayak begini, jangan begini. Orang yang di atas kita tarik ke bawah. Orang yang di samping kita sikut. Orang yang di bawah kita injak. Nah, ini pria yang gak dewasa. Pria yang gak matang. Nah, ini banyak terjadi di dunia kerja maupun di dunia gereja, dunia pelayanan. Sikut kanan kiri. Orang yang di atas, dia tarik bagaimana caranya supaya jatuh. Orang yang di sampingnya dia sikut supaya nggak naik. Orang yang di bawah dia injak supaya di bawah terus. Nah, itu nggak benar. Ini bukan orang pria dewasa. Kalau orang pria dewasa, dia tahu orang yang di atasnya dia hormati. Dia belajar dari orang yang di atas. Yang di sampingnya dia rangkul, saudaraku. Dia bawa, dia naik sama-sama. Dan orang yang di bawahnya dia angkat naik ke atas. Berusaha atau kerja keras. Jadi pria dewasa itu, saudaraku, dia berusaha. Dia mau bekerja keras. No honor without suffering. Tidak ada kehormatan tanpa penderitaan. Amsal 14 ayat 23 bilang gini. Dalam setiap jeripaya ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Jadi kalau kita mau beruntung dalam hidup kita mau berhasil, mau sukses dalam hidup kita, berjeripayahlah, berusahalah, bekerja keraslah. Karena Alkitab bilang, dalam setiap jeripayah ada keuntungan. Saya percaya bapak-bapak pasti di tempat ini mau beruntung dalam hidupnya. Benar, saudaraku? Kalau saudara mau beruntung, berjeripayah. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Jangan cuma omong doang, ya. Anak-anak itu, saudaraku, wah kalau punya mimpi tinggi, ngomong besar, itu anak-anak. Tapi actionnya nothing. No action, talk only. Nah, pria dewasa, dia mau berjeripayah. Dia mau bertanggung jawab, nggak cuma mau ngomong doang. Amsal 10 ayat 4 berkata demikian. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bapak-bapak mau kaya, jadilah pria yang rajin. Ya, orang yang dewasa dia rajin, orang yang matang dia rajin, karena dia tahu firman Tuhan bilang tangan yang lamban membuat miskin. Jadi kalau saudara mau miskin gampang, malas aja. Kalau saudara mau kaya gampang, rajinlah. Karena kita bilang tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Pria matang dia berusaha, dia bekerja keras, dia nggak suka yang instan. Dia mau berjeripayah, dia orangnya rajin. Dibuat penelitian, bapak-bapak dibuat penelitian. Ini saya share begini, apalagi ada kondisi pandemi bangsa kita, ekonomi sulit. Saya mau memotivasi, encourage bapak-bapak di tempat ini supaya kita tetap menjadi pria yang taat, pria yang kuat, ya. Dibuat penelitian para tokoh sukses dunia bekerja melebihi standar manusia lainnya yang biasa bekerja 40 sampai 50 jam per minggu. Orang sukses rata-rata 63 jam per minggu. Jadi dibuat penelitian, orang sukses itu, orang yang berhasil itu rata-rata kerjanya itu jam kerjanya di atas rata-rata orang pada umumnya. Kalau orang pada umumnya kerjanya itu per minggu 40 sampai 50 jam per minggu. Nah, kalau orang sukses, orang berhasil dibuat penelitian, mereka kerjanya per minggu itu 63 jam. Ini dibuat penelitian. Nah, kalau saudara mau sukses, mau berhasil, ya usaha kita, kerja keras kita harus di atas rata-rata pada umumnya. Thomas Alva Edison berkata demikian. Thomas Alva Edison. Sukses sama dengan 99% keringat plus 1% inspirasi. Jadi Thomas Alva Edison bilang apa? Kalau mau sukses 99% keringat, 1%-nya inspirasi. Nah, kalau kita kebalikannya, saudara, ya, inspirasinya 99%, keringatnya 1%, makanya kita nggak sukses-sukses. Ya. Karena banyak saya temukan bapak-bapak, ya, wah kalau ngomong hebat, kalau bicara pinter, inspirasinya tuh wah hebat. Gereja kita harus buat ini, buat ini, buat ini. Kalau gereja kita mau maju, wah saya punya usul, lakukan ini, lakukan itu. Tapi disuruh action,
disuruh berusaha nggak mau, saudaraku. Inilah NATO, no action talk only. Cuman ngomong doang inspirasinya aja, tapi nggak mau berusaha, nggak mau bekerja. Ya, jadi Thomas Alva Edison bilang kalau mau sukses 99% keringat plus 1% inspirasi. Rahasia penting untuk sukses adalah kerja keras. Soichiro Honda, ya, bapak-bapak tahu founder Honda, saudaraku, yaitu Soichiro Honda. Soichiro Honda ini dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dia nggak sekolah tinggi karena keluarganya, orang tuanya nggak mampu untuk mensekolahkan dia, saudaraku, ya. Lalu dia berusaha bekerja keras, saudaraku. Dimulai dari bengkel yang sederhana, ya, dia lamar kerja, awalnya cuma disuruh jadi baby sister, tapi dia belajar dari bosnya, dari dia perhatikan, walaupun awalnya bukan bagian dia, padahal dia lamar kerja ya di bengkel, tapi sama bosnya malah disuruh justru jadi baby sister. Tapi di waktu-waktu kosong dia belajar, dia pelajari, saudaraku. Nah, akhirnya dia sukses, dia berhasil, dia bekerja keras dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, saudaraku, ya. Adolf Hadi Dassler, ya, pendiri atau founder sepatu Adidas, ya, baju Adidas. Dia salah satu orang yang dulu korban perang juga, saudaraku, ya. Dia bisa sukses berhasil dari jahit, saudaraku, ya, dari hal-hal kecil menjahit, tapi dia bisa sukses berhasil karena dia mau bekerja keras. Dari situasi sulit, korban perang, saudara, ya. Michael Jordan, kita tahu Michael Jordan pernah jadi atlet terkaya di seluruh dunia. Lalu Michael Jordan diwawancara, ditanya, apa kunci kesuksesanmu, apa kunci keberhasilanmu, kok bisa jadi salah satu atlet terkaya di dunia. Michael Jordan bilang gini, saudaraku, ya, di saat orang lain belum datang latihan, saya sudah latihan. Di saat orang lain sudah pulang latihan, saya masih latihan. Jadi Michael Jordan bilang di wawancara ditanya kunci keberhasilannya cuman kerja keras saja. Orang lain belum datang latihan, dia sudah latihan. Orang lain sudah pulang latihan, dia masih latihan. Jadi Michael Jordan diwawancara kunci keberhasilannya cuman kerja keras, disiplin, komitmen. Nah, Kolonel Harlan Sanders, kita tahu founder dari Kentucky Fried Chicken, saudaraku. Dia juga pernah banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya, saudaraku, ya. Dia, kalau saudara pelajari tentang Kolonel Harlan Sanders ini, dia pernah jadi tukang parkir, semua kerja dia pernah coba, saudaraku, ya. Nah, singkat cerita, dia menemukan resep Kentucky Fried Chicken. Dia tawarin ke restoran-restoran, dan bapak-bapak tahu, ya, 1.000 restoran lebih menolak menu resepnya Kolonel Harlan Sanders ini, saudaraku. Ditolak 1.000 restoran lebih, saudaraku. Tapi dia nggak nyerah. Dia tetap terus berusaha. Ini pria matang tuh kayak gitu, nggak cengeng, nggak mudah menyerah, saudaraku. Nah, singkat cerita, ya, di restoran ke-1008 baru menerima resepnya dia. Nah, adalah sampai sekarang yang namanya Kentucky Fried Chicken, saudaraku. Ingat ya, restoran yang keberapa? 1008. Ya, mungkin ada bapak-bapak di tempat ini yang marketing, sales, ya. Kadang kita baru nawarin 1 toko, 2 toko, kita udah nyerah, saudara, ya. Ini dia 1.000 restoran menolak menunya dia, sampai ke 1008 baru menerima resepnya dia. Sampai adalah Kentucky Fried Chicken sekarang. Berharap sukses tanpa kerja keras adalah bagaikan berharap panen tanpa menabur. Jadi saudara mau sukses berhasil, tapi saudara nggak mau kerja keras. Saudara sama seperti mau panen, tapi saudara nggak mau menabur. Nggak bisa dong. Kalau mau saudara mau menuai, mau panen, ya menabur dulu. Mau sukses, mau berhasil, ya kerja keras. Jika seseorang mencintai pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, maka ia akan mengerahkan segenap hatinya, kemampuan dan kekuatannya untuk melaksanakan tugas itu, dan kesuksesan akan mengikuti. Mary Riana, saudara, ya, dia berkata, kita tahu ya, Mary Riana ini anak Tuhan yang sangat memberi inspirasi buat banyak orang, bukan hanya orang Kristen, termasuk non-Kristen, ya. Mary Riana berkata, ini kasusnya juga tahun 98 dia sempat lari ke Singapura, ya, saudaraku, ya, keluarganya ngalami bangkrut, tapi dia hidupnya sekarang memberi inspirasi. Mary Riana berkata, setiap kerja keras selalu akan mendatangkan hasil. Itu hanya masalah waktu, dia bilang. Dia bilang, percayalah, kerja keras pasti akan mendapatkan hasil. Itu hanya masalah waktu. Nah, Insinyur Soekarno, Bung Karno, salah satu mantan presiden bangsa kita Republik Indonesia, saudaraku, ya, presiden pertama, dia berkata demikian. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Jadi kalau mau dapat mutiara, harus terjun di lautan dalam. Saudara nggak akan pernah mendapatkan mutiara di parit atau di got. Nah, got parit itu tempat mainannya anak-anak, saudaraku.
Ya, kalau pria dewasa mainannya laut. Wah, mainannya laut dapatnya apa? Mutiara. Nah, anak-anak mainannya di parit, saudaraku, di got, nggak akan pernah dapat mutiara. Rahasia penting sukses adalah berusaha atau kerja keras. Nah, ini ada cuman joke aja, saudara, joke ya. Saat semua pekerjaan dirasa makin tidak menyenangkan, ingatlah akan cicilan, ya, saudara. Pria dewasa itu bertanggung jawab, saudara. Ya. Ingat cicilan, saudara. Bertanggung jawab. Ingat untuk anak sekolah. Mungkin ada beberapa bapak-bapak sudah mulai jenuh sama pekerjaan saudara. Mungkin ada beberapa bapak-bapak udah mulai jenuh karena pandemi ini. Dengan usaha bisnismu yang mungkin seret. Pekerjaan kita mungkin kita dirumahkan. Saudara udah mulai pesimis. Saudara kehilangan semangat. Ingat saudaraku, ya, saat semua pekerjaan dirasa makin tidak menyenangkan, ingatlah akan cicilan, ya. Rumah belum lunas, motor belum lunas, ya. Anak juga harus sekolah, saudara, ya. Harus tetap semangat, harus tetap berusaha kerja keras. Pria dewasa itu pria bertanggung jawab. Saya kerja keras karena saya sadar saya butuh masa depan. Anak-anak saya butuh masa depan. Nah, terus yang pertama tadi pria dewasa berusaha kerja keras. Yang kedua, dia bukan cuma berusaha, dia bukan cuma bekerja keras, tapi dia berhikmat. Pria yang dewasa, I'm not a child, saya bukan anak-anak, adalah orang yang berhikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10 bilang gini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, yang terpenting Alkitab bilang apa? Hikmat. Saya kasih contoh ya. Pak Andreas dengan Pak Baren. Ya. Pak Andreas sama Pak Baren si Tanggang sama-sama kerjanya potong kayu, saudaraku, potong kayu. Ya. Jam kerjanya sama, pulangnya sama. Ya, tapi tampaknya beda. Pak Andreas tampaknya tajam. Pak Baren tampaknya tumpul. Sama-sama rajin ini. Pak Baren rajin kerja keras. Pak Andreas rajin kerja keras. Tapi Pak Baren tampaknya tumpul. Pak Andreas tampaknya tajam, saudaraku. Kira-kira menurut saudara mana yang lebih berhasil, mana yang lebih maksimal, mana yang lebih sukses? Kerjanya sama-sama potong kayu, jam kerjanya sama, pulangnya juga sama, tapi kira-kira yang lebih maksimal yang mana? Tampaknya Pak Beren tumpul. Tampaknya Pak Andreas tajam. Siapa yang lebih maksimal, saudaraku? Pasti Pak Andreas yang tampaknya tajam. Benar, saudaraku? Nah, dengan kata lain gini. Pria dewasa, pria yang matang, dia sadar. Dia nggak cukup hanya modal kerja keras. Dia perlu hikmat dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Kerja keras sih memang Pak Baren. Kerja keras, rajin. Tapi tampaknya tumpul. Yang nggak akan maksimal. Jadi dengan kata lain, nggak cukup cuma kerja keras, diperlukan apa? Hikmat, saudara. Amsal 19 ayat 2 bilang gini, tanpa pengetahuan, saudara lihat, kerajinan pun tidak baik. Jadi kalau saudara rajin doang, saudara kerja keras doang, tapi tanpa pengetahuan, Alkitab bilang itu nggak baik. Nah banyak orang bilang, Pak saya udah kerja keras, saya udah berusaha, tapi nggak berhasil Pak, nggak sukses. Jangan-jangan kita kurang pengetahuan. Kita kurang hikmat. Karena Alkitab bilang tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi pria matang, pria dewasa, dia sadar, dia nggak cukup cuma modal kerja keras. Dia perlu berpengetahuan, dia perlu hikmat. Kerja keras penting untuk sukses, tetapi pengetahuan lebih penting dari sekedar kerja keras. Amin. Hikmat itu apa sih, saudaraku? Kebijaksanaan. Kita perlu kebijaksanaan dalam hidup kita. Pemahaman, kecerdikan, kecakapan, ataupun kemampuan. Kerja keras tanpa pengetahuan adalah buta. Kerajinan tanpa pengetahuan adalah timpang. Ketekunan tanpa pengetahuan yang benar adalah pemborosan tenaga dan waktu. Saya ulangi ya. Kita kerja keras tapi tanpa pengetahuan itu sama sepertinya buta. Ya, kalau buta berarti nggak akan maksimal. Kerajinan tanpa pengetahuan adalah timpang. Ya, timpang berarti nggak maksimal juga. Ketekunan tekun, tapi tanpa pengetahuan yang benar adalah pemborosan tenaga dan waktu. Yang terakhir, pria dewasa, pria matang. Yang tadi pertama apa, Bapak-Bapak? Dia bekerja keras, dia berusaha. Yang kedua, dia sadar nggak cukup cuma kerja keras, nggak cukup cuma berusaha. Dia perlu berhikmat, dia perlu pengetahuan. Dan yang terakhir, orang yang dewasa, orang yang matang, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Karena dia tahu tanpa Tuhan hidupnya nggak ada apa-apanya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Bapak-bapak percayalah dengan saya. Semakin kita matang di dalam Tuhan, kita akan semakin sadar hidup kita tanpa Tuhan nothing. Kekayaan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, harta kita tanpa Tuhan itu semua nothing. Bapak-bapak, kita tahu dengan adanya pandemi atau COVID-19 ini, saudara lihat, mau orang kaya sekalipun banyak meninggal karena COVID. Dokter, orang berpengetahuan, orang pintar, dokter sekalipun tidak sedikit yang meninggal karena COVID. Bahkan maaf ya, hamba Tuhan pendeta sekalipun tidak sedikit yang meninggal karena COVID. Nah, maksudnya apa? Dengan kata lain gini Bapak Ibu, pandemi ini, COVID ini menunjukkan orang mau hebat kayak apapun, orang mau pintar kayak apapun, orang mau kaya kayak apapun. Dengar baik saudaraku, tanpa Tuhan hidup kita nggak ada apa-apanya. Yang setuju katakan amin. Percayalah, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita dewasa dalam Tuhan, ingat Bapak-bapak, kau akan semakin sadar bahwa hidupmu tanpa Tuhan itu nggak ada artinya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, pengetahuan kita. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Respon kita salah. Kita bilang ia akan tertutup. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat terakhir. Saya suka kata ayat selanjutnya bilang gini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa hidup saudara diberkati Tuhan. Walaupun pandemi, masa sulit sedang terjadi, tapi saya berdoa hidupmu tetap diberkati Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kita nggak cukup cuman kerja keras, kita nggak cukup cuman berpengetahuan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih orang mengandalkan Tuhan? Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau saudara mau tahu kedewasaan kerohanian seseorang. Kalau saudara mau tahu kedewasaan iman seseorang, gampang. Lihat di mana dia letakkan pengharapannya. Lihat kepada siapa dia letakkan pengharapannya. Nah, pertanyaannya malam hari ini, di mana engkau letakkan pengharapanmu? Di depositomu? Kepada siapa engkau letakkan pengharapanmu? Kepada mertuamu yang kaya? Di mana engkau letakkan pengharapanmu? Kepada usaha bisnismu, saudaraku? Ya. Orang yang dewasa, orang yang matang, dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara lihat, saya suka kata selanjutnya gini, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Percayalah Bapak-bapak, mau orang cinta Tuhan gak cinta Tuhan, mau orang sungguh-sungguh gak sungguh-sungguh, mau beriman gak beriman, mau rajin doa gak rajin doa, masalah itu pasti datang dalam hidupnya. Benar gak saudara? Pandemi ini kan datang buat semua kita kan, COVID ini datang buat semua kita kan, mau orang kita cinta Tuhan gak cinta Tuhan, sungguh-sungguh gak sungguh-sungguh. Lalu bedanya di mana saudara? Kalau orang sungguh-sungguh gak sungguh-sungguh, orang cinta Tuhan gak cinta Tuhan, orang beriman gak beriman, kalau masalah sama-sama datang dalam hidupnya, bedanya di mana? Saya percaya bedanya adalah di responnya. Orang yang dewasa, pria yang dewasa, walaupun masa sulit, masa sukar datang dalam hidupnya, tahun kering datang dalam hidupnya, Alkitab bilang apa? Ia tidak khawatir. Amin. Mungkin selama ini hidup kita penuh kekhawatiran, kecemasan. Jangan-jangan, karena kita udah nggak mengandalkan Tuhan lagi dalam hidup kita. Jangan-jangan kita nggak menaruh harapan lagi kepada Tuhan. Karena orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, walaupun tahun kering datang dalam hidupnya, dia nggak akan khawatir dalam hidupnya. Amin. Saya mengakhiri dengan cerita Daud. Bapak-bapak pasti sering dengar cerita Daud kan. Jadi bangsa Israel mengalami ketakutan menghadapi Raja Goliat, termasuk Raja Saul. Raja Saul yang notabene punya pengalaman perang. Bahkan prajurit-prajurit terbaik Saul, orang-orang hebat Saul, takut menghadapi orang Filistin secara khusus. Goliat 40 hari mereka mengalami ketakutan. Nah, singkat cerita, datanglah Daud ke medan perang. Daud datang bukan untuk perang, saudaraku. Daud datang bukan untuk perang.
Daud datang hanya untuk kasih makanan buat kakak-kakaknya karena papanya suruh. Kakak-kakak lu lagi di medan perang, lu anterin makanan. Sekalian cek kakak-kakak lu masih hidup atau enggak. Jadi Daud datang bukan untuk perang, untuk kasih makanan buat kakak-kakaknya. Nah, di saat semua orang mengalami ketakutan, termasuk Raja Saul, bahkan termasuk orang-orang terbaiknya Saul, orang-orang terhebatnya Saul dalam perang, mengalami ketakutan. Daud datang ke medan perang bukan untuk perang. Nah, dia mendengar Allahnya dihina, saudara. Dia nggak terima. Dia datang kepada Raja Saul, izinkan aku melawan orang Filistin itu. Saul bilang, kamu pipinya aja masih kemerah-merahan. Ini Daud, saudara. Ini lihat orang pria matang, pria dewasa. Umurnya masih ya belum setua Saul lah secara usia. Belum setua kakak-kakaknya yang di medan perang. Saudara. Tapi dia begitu matang. Dia begitu dewasa di dalam Tuhan. Kasih baju perang, Daud bilang apa? Aku nggak bisa pakai bajumu terlalu berat. Kasih alat-alat perang, aku nggak bisa menggunakannya. Lalu Daud menghadapi Goliat. Goliat lihat Daud bilang gini, anjingkah aku, kau datang kepadaku dengan bawa tongkat? Dengan kata lain gini, emang kamu pikir aku anjing? Masa kamu datang sama aku cuma pakai tongkat? Kamu nggak lihat senjataku? Kamu nggak lihat perlengkapan perangku? Daud bilang gini, ini yang pria dewasa, pria matang. Saya suka kata-kata Daud bilang gini. Engkau datang kepadaku dengan kehebatanmu, dengan pengalamanmu, dengan perisaimu. Tapi aku datang atas nama Allahku. Wah, ini keren. Ini pria matang nih. Ini pria dewasa. Dia datang atas nama Tuhan. Sangat semua orang lain ketakutan. Daud datang dengan atas nama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Daud bebas dari rasa ketakutan. Mungkin hari-hari ini banyak di antara kita mengalami ketakutan. Banyak orang sedang mengalami ketakutan hari-hari. Mau orang kaya, mau orang hebat, mau orang pintar, banyak mengalami ketakutan. Tapi percaya ketika kau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, kau menaruh harapanmu kepada Tuhan, kau nggak perlu takut dalam hidupmu. Dan itulah pria matang. Dia sadar bahwa hidupnya tanpa Tuhan itu nggak ada apa-apa. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Saudara. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Roh Kudus terus berbicara kepada setiap pribadi kami. Ajar kami untuk menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sadar bahwa hidup kami tanpa Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Kehebatan kami, pengetahuan kami, itu tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba berdoa buat semua kami di tempat ini, bapak-bapak, pria-pria. Kami mau bertumbuh jadi pria dewasa, pria matang. Pria yang mau bekerja keras, pria yang mau berusaha, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Pria yang berhikmat, pria yang berpengetahuan. Bukan hanya sekedar kerja keras, tapi berpengetahuan, berhikmat dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam bersikap, dalam berkata-kata. Bahkan yang terlebih penting lagi Tuhan, ajar kami untuk menjadi pria-pria mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sadar bahwa hidup kami tidak ada artinya tanpa Tuhan. Tanamkan kebenaran firman dalam hati kami, jadi pegangan kekuatan hidup kami. Dan kami rindu, bukan hanya jadi pendengar, tapi kami rindu jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada host. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Raya. Bisa tolong tutup dulu share screen Pak? Siap, siap. Oke. Wah, firman Tuhan yang luar biasa nih Pak. Hari ini sangat memberkati kita. Kita mau belajar, I'm not a child. Saya bukan lagi anak-anak, tapi saya pria dewasa. Dan hari ini kita mau belajar ada 3 hal yang kalau kita berani katakan pria yang dewasa. Yang pertama, selalu mau berusaha, bekerja keras. Yang kedua, kemudian kita akan belajar terus supaya bertambah-tambah hikmatnya. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah kita mau belajar mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Kitalah pria-pria dewasa. Oke, pria-prianya Tuhan, kita bisa mempersiapkan apa hal yang ingin di-sharingkan, bertanya. Sebelum kita bertanya, tanya jawab, Pak Raya akan bantu nanti untuk menjawabnya juga. Kita akan dengarkan satu pujian.
Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ya, pujian ini melengkapi juga firman Tuhan hari ini. Kita mau mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita ya. Ya, silakan pria-prianya Tuhan yang mau bertanya. Di kolom chat ada satu pertanyaan. Sebelum yang kolom chat saya bacakan, mungkin ada teman-teman yang mau sampaikan pertanyaan.
Selamat malam Pak Raya Ginting, Mejua-jua. Malam Pak, Mejua-jua Pak. Mejua-jua. Senang sekali bertemu lagi Pak Raya. Kalau 5 bulan yang lalu kita bertemu ya Pak. Ya benar Pak Beno. Saya masih ingat statement dari Bapak itu mengenai the true responsibility to become the maturity. Artinya respon yang benar yang kita tangkap dari penggunaan firman Tuhan itu akan kita menjadi dewasa, Pak. Itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Makanya saya bermauliate, berterima kasih Pak Raya kalau saya boleh mendapatkan malam ini inspirasi dan motivasinya melengkapi semua pemberitaan firman Tuhan. Pada tahun 95 Pak Raya, mungkin ada yang pernah dengar, saya pernah ikut KKR itu yang diselenggarakan oleh Peter Yongren, Celebration Jesus. Itu mengangkat tema tentang Children of God. Banyak orang-orang yang waktu itu percaya penuh kepada Tuhan. Dan setelah itu, sesuai dengan judul malam hari ini, I am not a child. Tapi saya jawab, I am not child anymore. But I am a guy, the mature in the God. Saya adalah saya bukan anak kecil lagi, tapi saya sekarang dewasa di dalam Tuhan. Itu sebagai inspirasi malam ini. Lalu di tahun 2000 Pak Raya Ginting, banyak orang pria-pria ikut camp ya, ada CMN, ada PMN, dan mereka banyak diubahkan di dalam perilaku sebagai kepriaannya karena mereka tahu. Tetapi akhir-akhirnya banyak nilai-nilai kedewasaan yang naik turun Pak Raya. Menurut Pak Raya, kira-kira kenapa faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka sampai mereka itu berfluktuatif? Tidak bisa mempertahankan nilai-nilai kedewasaan seperti Christ-likeness yang Pak Raya pernah bawakan 5 bulan yang lalu. Mungkin menurut Pak Raya sebagai pengalaman, apalagi dihadapkan dengan pandemi ini, kira-kira ada pengalaman apa Pak untuk kita semua ini malam ini? Ya, saya langsung jawab Pak Andreas. Ya Pak, silakan Pak Raya. Ya, baik Pak Beno, terima kasih pertanyaannya Pak Beno. Ya, memang ini banyak terjadi ya Pak Beno. Saya juga dengar dimanapun, bahkan termasuk di gereja jemaat yang saya gembalakan juga Pak Beno. Gitu. Jadi pas ketika mengikuti camp atau KKR, momen pemulihan apapun, nah tiba-tiba berapa bulan kemudian atau berapa minggu, berapa tahun kemudian jatuh lagi gitu ya. Ya, Kembali betul, ke Pak. dosa yang sama, dosa yang lama atau dosa yang sama. Nah, kalau saya temukan Pak Beno, ini menurut saya nanti bapak-bapak yang lain boleh kasih tanggapan, jawaban juga, karena tidak ada komunitas yang kuat Pak Beno, tidak brother keeper. Ya, kalau istilah kita di pria itu ya brother keepernya komunitas yang bisa terus cover dia terbuka, didoakan. Jadi ketika dia jatuh, dia bisa ada yang cover, doakan, dia bisa bangkit lagi, gitu Pak Beno. Itu sih kalau menurut saya, karena tidak ada komunitas yang mengcover, menjaga, yang buat dia bisa terus bangkit lagi, tetap kuat. Kan di brother keeper itu justru kita diajarin justru ngaku sebelum jatuh gitu ya, kan banyak kita sudah jatuh baru ngaku gitu. Ini kan kegagalan kita banyak adalah kita udah jatuh baru jujur, baru ngaku. Nah kalau brother keeper itu kan fungsinya seharusnya ketika mau jatuh, mau buat dosa, wah saya telepon nih brother keeper saya supaya saya diingetin, saya didoakan, saya nggak jatuh. Misalkan dia pornografi ya, onani atau nonton film. Nah ketika ada niat itu dia ngaku dulu nih, justru ngaku dulu sebelum dosa. Nah banyak kita udah dosa baru ngaku, makanya keterbukaannya itu terus berapa tahun itu terus dosanya, ngakunya itu lagi. Nah seharusnya yang benar itu sebelum jatuh
telepon, itulah fungsi brother keeper gitu. Itulah fungsi komunitas gitu. Jadi ketika saya mau buat dosa, ya saya misalkan sama Pak Daniel, ya saya telepon Pak Daniel tolong doakan saya nih Pak. Ini godaan untuk saya nonton blue film kayaknya kuat banget nih. Kebetulan istri nggak ada di rumah, anak-anak juga lagi pada sekolah. Tolong doakan Pak. Nah, saya didoakan Pak Daniel. Nah, puji Tuhan, pasti saya ada kekuatan itu. Nah, disitulah saya bisa menang. Nah, mungkin Pak Daniel bisa kasih usul, wah Pak Raya kalau gitu jangan di rumah juga Pak. Di rumah sendiri bahaya, bisa godaan kuat. Coba Pak Raya kemana, lakukan apa, baca firman atau apa. Nah, jadi Pak Beno, kalau menurut saya tidak ada komunitas yang kuat justru untuk ngakunya sebelum jatuhnya. Jadi jangan udah jatuh baru ngaku gitu, sebelum seharusnya. Itu sih kalau menurut saya Pak Beno. Ya, apakah perlu mungkin ada mentor Pak setiap minggu? Ya, ya kalau kita Pak Beno, kalau kita merasa butuh perlu, sangat perlu Pak Beno gitu. Apalagi kita lagi berusaha nih untuk menang sama nih satu dosa ya. Kalau kita mau jujur, kita nih belum menang-menang nih. Ya kalau menurut saya sih kita perlulah Pak Beno. Ya kan kita nggak ada yang Superman Pak Beno. Kita perlu orang lain. Saya aja bukan kadang sampai sekarang saya ada dalam komunitas Pak Beno. Untuk saya bisa terbuka apa adanya, saya bisa jujur. Ya, ya mungkin ini firman Tuhan memang menemplak saya, terus terang saja Pak Raya. Saya terbuka aja jujur. Apa yang dikatakan tadi menemplak saya ini semua, dan ini mungkin jadi satu bahan perubahan yang harus segera diperbaiki Pak. Dan sebagai kesimpulan yang tadi saya dengar dari Pak Raya Ginting adalah di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 Pak. Yang terakhir itu memang jadi kekuatan buat saya. Itu terima kasih Pak Raya. Yang tidak khawatir dalam tahun yang kering yang seperti sekarang ini kita hadapi. Ya mungkin kesimpulan yang saya dapat dari pemberitaan firman Tuhan itu adalah memang kita perlu satu komunitas ya Pak. Satu komunitas dan tetap kita mengandalkan Tuhan, itu saja Pak. Terima kasih Mauliate Pak Raya Ginting. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih Pak Beno, Tuhan berkati. Malam Pak Raya. Malam Pak. Ini pertanyaan kedua ya. Ya. Mau nanya ini ya Yakobus 3 ayat 17. Ya. Nah itu kan di situ kan hikmat yang dari atas itu kan ada 8 ya. Yakobus 3 ayat 17. Pertama, menurut penuh belas kasihan, bahwa yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Itu contoh ke dalam kehidupannya supaya lebih jelas dengan ada contoh kehidupan gimana Pak? Hikmat yang dari atas itu. Ya cuma itu aja Pak. Ya baik. Dengan Pak siapa Pak? Maaf namanya singkatan di sini. Pak Bunhau. Hah? Pak Bunhau. Pak Bunhau ya Pak Bunhau. Yakobus 3:17 contoh-contohnya ya Pak Bunhau ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Maksudnya ini kan kalau kita baca ayat 16-nya kata sebelumnya, sebab di mana ada iri hati dan memikirkan diri sendiri, itu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini lebih ke hubungan kita dengan sesama Pak Bunhau ya. Nah kalau kita jadi orang yang berhikmat ya, ini nyambung juga, bisa juga sama firman Tuhan. Jadi kita punya hati yang murni ya, pendamai. Ini lebih konteks ke dengan sesama kita ya, sama istri, sama tim pelayan, orang kerja kita ya. Kita lebih orang yang berhikmat itu hatinya murni ya, tidak menyimpan kebencian, terus murni itu tulus dalam hal bangun hubungan ya, pendamai, dia nggak suka ribut ya, terus peramah ya. Ini lebih konteksnya lebih banyak ke hubungan penurut itu. Nurut itu artinya tidak memberontak ya Pak ya, punya hati yang
lemah lembut, mau dibentuk penuh belas kasihan, kembali lagi dalam hal hubungan dengan sesama. Dan dia hidupnya punya buah-buah yang baik, tidak memihak itu tanda kutip netral. Netral itu dia tidak memihak ya, mau orang kaya, orang miskin, mau teman, sahabat, dia tidak memihak, Pak. Dia netral tanda kutip ya, hidup berdasarkan kebenaran dan tidak munafik, jadi hidup apa adanya. Jadi Pak Bun Hau ini lebih ke hubungan dengan sama kita, Pak, gitu Pak Bun Hau. Jadi kalau ada masalah kan itu kan perlu pemecahan. Jadi kalau ada pemecahan itu harus ada yang 8 poin ini, Pak ya. Iya, jadi kita berhikmat, betul Pak Bun Hau. Jadi kita ini jadi pria yang berhikmat ya. Jadi kalau misalnya dalam memecahkan masalah kita sebut berhikmat, tapi dalam hikmat itu ada bukan cerdik, jadi ada sedikit tipu, bohong, berarti itu bukan hikmat dari atas ya. Oh iya, bukan Pak. Kalau tipu-tipu, nah itu bukan hikmat dari atas Pak Bun. Ya mungkin Bapak bisa kasih contoh apa? Ya kadang-kadang kan segala cara kan bisa dilakukan. Ya. Seperti kan Rahab juga kan untuk menyelamatkan dua orang pengintai itu kan berbohong juga Rahab, tapi kan di situ dibenarkannya karena iman. Yang mana Pak? Sorry, enggak, suaranya kurang jelas Pak. Cerita Rahab, Pak. Yang menyembunyikan dua pengintai. Kisah Rahab kan dia kan Rahab kan harus berbohong, kalau enggak kan dua. Ya Pak Bun Hau, jadi gini Pak, kita itu kan kembali semua ke konteks ya Pak Bun Hau ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya, hikmah ini yang dus 3:17 yang Bapak bilang itu hikmat atas ya, pasti tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan Pak Bun Hau gitu loh. Jadi kembali lagi ke hati nurani kita masing-masing ya, kembali lagi ke konteksnya, kehidupan kita sehari-hari, kita berkata jujur atau enggak, ini berkenan di hadapan Tuhan atau enggak ya, menyenangkan hati Tuhan atau enggak gitu. Jadi kembali lagi ke hati nurani kita masing-masing Pak Bun Hau gitu ya. Ya, cukup segitu dulu Pak, mungkin yang lain ada yang mau nanya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kalau bapak-bapak yang lain boleh mungkin kasih jawaban ya buat Pak Bun Hau, tanggapan Pak Andreas, dipersilahkan juga Pak. Malam Pak Raya. Ya, malam Pak. Puji Tuhan, bukan karena tadi kebetulan nama saya dicabut. Ya, tapi ini kan menyangkut tentang problem gitu ya. Ya. Pak Andreas, ini suara saya menggema ya? Ya. Menggema ya? Menggema, tapi jelas nggak apa-apa. Oke. Kayak gini Pak Raya. Jadi dalam Alkitab sendiri dikatakan Alkitab sendiri tidak menutup-tutupi kesalahan Daud. Dikatakan ada beberapa kesalahan yang dicatat Alkitab seperti pengkhianatan, pembohong, penjina, pembunuh. Namun mengapa Allah mengakui Daud sebagai seorang yang berkenan di hatiku? Ya, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Nah, memang Daud melakukan dosa besar, tetapi dia tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dia belajar dari kesalahan yang diperbuatnya dan bersedia menerima akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Namun sebaliknya seringkali kita melakukan kebalikan dari apa yang diperbuat Daud. Kita cenderung untuk menghindari konsekuensi dari dosa yang telah kita berbuat. Bahkan tidak belajar dari kesalahan. Apakah memang seperti itu kita, kan ini mujarab sekali ya, ini luar biasa sekali nih Daud ya, belajar dari kesalahannya. Seperti itu. Bisa mungkin diperluas lagi Pak Raya Ginting. Apanya nih Pak Berin? Sorry, maksudnya diperluas. Jadi gini, Daud itu diakui Alkitab adalah pernah melakukan dosa yang sangat besar, ya gitu. Ya. Tapi dia tidak pernah mengulangi. Kalau saya ini justru sering mengulangi gitu loh, seperti itu kan gitu. Tapi tipsnya dikatakan dia itu belajar dari kesalahannya, seperti itu loh.
Nah, tapi kadang kita juga sering sering juga kita menyadari bahwa kita pernah salah, tapi itu lagi. Kalau menurut statement saya secara pribadi, kalau selalu berulang kelihatannya akut, ya nggak ada lah pertobatan di situ. Nah, tolong ditanggapin. Ya, Pak Baren. Jadi yang sebenarnya yang Pak Baren bilang itu sudah benar sekali ya. Daud dia jatuh, tapi dia ketika ditegur Nabi Nathan, dia mengakui kesalahannya, dia bertobat. Beda sama Raja Saul ya. Ditegur Samuel, dia bela diri ya. Dia nggak jujur, dia nggak taat. Nah itulah kenapa Daud dibilang raja berkenan di hadapan Tuhan. Nah kalau dalam kehidupan kita Pak Beren, memang seringkali ya yang Pak Beren bilang kita jatuh di lubang yang sama gitu ya. Jadi kalau Daud kan tobat ditegur Nabi Nathan, sadar nggak lakukan lagi. Nah kita kadang jatuh lakukan lagi. Nah itu semua Pak Beren kembali lagi ke pribadi kita masing-masing Pak Beren, kembali ke pribadi kita masing-masing. Dan itu tadi saya bilang perlunya, kalau Pak Beno bilang mentor ya, kalau memang kita perlu mentor ya perlu mentor lah Pak, untuk kita bisa keluar dari lubang itu, untuk kita bisa menang total, bisa kita tidak melakukan kesalahan yang sama Pak Beren gitu. Dan yang pastinya yang perlunya kesadaran akan cinta akan Tuhan itu penting sih. Kayak saya Pak Beren, saya sendiri tidak sempurna ya, tapi ketika ada godaan itu datang, ya saya belajar untuk tidak melukai Tuhan karena saya cinta Tuhan. Sama halnya kayak bapak-bapak cinta istri, cinta anak, pasti kita nggak akan tega melakukan itu terus sama istri kita kalau kita sadar kalau kita cinta istri kita. Masa kita mau melukai istri kita berulang-ulang gitu ya. Nah kalau kita mau melukai istri kita berulang-ulang, kita diragukan, benar gak nih kita cinta istri saya, cinta istri kita, benar gak kita cinta anak kita. Kalau kita selalu melukai anak kita berulang-ulang, menyakiti anak kita berulang-ulang, ini perlu dipertanyakan nih cinta kita sama istri kita. Nah saya Pak Beren, saya pribadi ketika ada godaan untuk saya melakukan dosa yang sama, godaan itu datang, ya saya belajar untuk tidak melukai orang yang saya cintai, ya terlebih yaitu maksudnya Tuhan gitu. Masa saya bisa, Tuhan ampuni, saya nggak mau melukai engkau terus, menyakiti hatimu gitu. Karena saya cinta Tuhan, saya percaya kalau kita benar-benar cinta Tuhan, pasti kita nggak mau melukai hati Tuhan. Sama halnya kalau kita cinta istri kita cinta anak kita, pasti kita nggak akan pernah mau terus-terusan melukai istri anak kita. Nah kalau kita terus melukai istri anak kita perlu dipertanyakan, ya kita benar gak cinta sama istri anak. Nah sama halnya kita dengan Tuhan. Kalau kita terus jatuh bangun dalam dosa, ya Pak Beren bilang istilahnya ini pertobatan kita benar gak? Pertobatan sejati gak? Kita benar-benar cinta Tuhan gak? Cinta kita sama Tuhan ya kita perlu pertanyakan ulang. Kalau itu sih tanggapan saya Pak Beren. Oke, siap. Makasih Pak Raya. Ya. Oke, saya rasa kalau mau bertanya nanti dilanjutkan dengan sesi yang kedua aja Pak Raya. Ya, sesi yang sangat memberkati kita semua. Kita udah dapat poin-poin yang krusial buat kita tentang dewasa. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa langsung nge-WA aja, chat pribadi ke Pak Raya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Beno, Pak Bunhau, dan Pak Baren juga yang sudah bertanya dan bisa menambah wawasan buat kita untuk semakin mengandalkan Tuhan dan hidup bergantung sama Tuhan. Oke, selanjutnya saya serahkan sama koordinator AMC, Bro Haiki. Oke, makasih Bro Andreas buat layanannya. Makasih juga buat Pak Raya Ginting buat kebenaran firman Tuhannya tentang I'm not a child, saya bukan kanak-kanak. Dan satu hal yang saya merasa diberkati sekali adalah dengan statement menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa adalah pilihan. Tuhan ingin kita bertumbuh dewasa agar kita berhasil dalam kehidupan kita dan menjadi pria yang matang, tidak mudah menyerah, bertanggung jawab, mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapnya selalu pada Tuhan. Makasih Pak Raya buat kebenaran firman Tuhannya, Tuhan memakai Pak Raya lebih hari lebih era untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Makasih juga buat teman-teman AMC yang ada di Bandung, yang di luar Bandung, buat
teman-teman semua, buat Raffi, buat Pak Deddy Caleb, buat Bro Andreas, buat semua teman-teman yang sudah melayani dan sudah mengikuti Zoom malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan memakai semuanya, Tuhan mengurapi. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC setiap pagi ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom dengan link yang sama. Saya juga mengundang Bapak-Bapak semua untuk bisa ikut dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini sangat memberikan kepada kita kekuatan sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Kita datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan pada Tuhan supaya kita bisa menjalani sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Amin. Selanjutnya adalah ibadah raya, ibadah hari Minggu mulai 5 September, puji Tuhan ya. Sebelum-sebelumnya kita ibadah online, dan minggu ini tanggal 5 ada ibadah jam 6 sampai jam 7, jam 7.45 sampai jam 8.45, jam 4 sampai jam 5 sore, diadakan secara onsite dan online dengan disertai perjamuan kudus. Bagi jemaat yang masih online, pasti bisa diambil di gereja. Ya, teman-teman semua, Bapak-bapak di sini, puji Tuhan ya, kita bisa ibadah online. Saya rasa kita akan merasakan hadirat Tuhan di ibadah raya hari Minggu yang akan diadakan tanggal 5 September disertai dengan perjamuan kudus. Selanjutnya adalah mantap, minggu depan kita akan tetap ibadah Zoom seperti malam hari ini, tanggal 9 September jam 7:30 dengan Zoom yang sama yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Binsar Sagala dengan tema Take Responsibility, mengambil tanggung jawab ya. Ini adalah tema yang akan dibawakan oleh Bapak Binsar Sagala. Kita tetap setia mengikuti Zoom seperti malam hari ini. Amin. Selanjutnya adalah persembahan kolekte. Saya juga berharap teman-teman supaya bisa mensupport melalui persembahan kolekte, melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Saya berharap teman-teman bisa ikut support supaya kelancaran AMC ini lebih maju lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ibadah AMC malam hari ini direkam dan ditayangkan di channel YouTube AMC Bandung. Buat teman-teman atau buat siapa aja yang belum pernah ikut, tolong disampaikan ada channel YouTube-nya. Selanjutnya tidak ada lagi, itu aja Pak Andreas. Makasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you bro. Terima kasih Bro Eki, buat sepekan ke depan pengumumannya kita bisa ikuti acara demi acara ibadah kita. Oke, karena waktu terus berjalan, untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Gembala Daniel Williardi. Terima kasih Bro Andreas. Ya, terima kasih hambanya Pak Raya. Ya, senang bisa ketemu di Zoom. Sehat Pak ya? Gitu kan. Ya, terima kasih kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Saya percaya malam hari ini jadi momen dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Yang malam hari ini jadi momentum I'm not a child. Ya, saya kiranya ini jadi momentum, besok lagi nggak ada yang anak-anak lagi, saudara ya. Ya. Amin, puji Tuhan. Ya, karena memang lewat krisis ini, saudara, ini sebetulnya ada banyak krisis-krisis dalam kehidupan pria. Itu tidak akan membentuk, ya, akan tidak membentuk karakter kita sesungguhnya, tetapi akan mengungkapkan siapa kita yang sesungguhnya. Apakah kita ini kanak-kanak atau kita ini pria dewasa.
Ya, itu krisis, saudara. Karena apa? Karena ketika tadi, saudara, ada banyak hal. Ya sedikit sharing aja. Ya, bukan berarti saya juga masih proses. Kadang-kadang memang tadi pria yang terjadi itu pria tomat gitu. Tobat kumat gitu. Ya, saudara, jatuh bangun di lubang yang sama. Itu seharusnya jangan terjadi. Ya, mulai malam hari ini jadi momentum. Kita mau jadi dewasa, amin. Saudara. Ya. Karena saya percaya tadi, sungguh saya saat ini sangat respect kepada Bro Baren. Ya, karena mengakui itu salah satu langkah pria. Kalau dia merasa bersalah, itu satu langkah pertama untuk menuju kedewasaan. Iya, itu mantap betul. Karena ketika pria tidak merasa bersalah, itu tetap kekanak-kanakan. Satu langkah. Tapi saya percaya, saudara begini, saya pun sama pernah jatuh bangun, bukan tidak, saudara. Jadi misal kalau saya dulu, ini sharing saya, dulu mungkin 10 tahun lalu, saya nonton video porno itu bisa 2 jam. Apakah setelah itu saya bertobat selesai? Enggak, saudara. Kemudian setahun kemudian saya jatuh lagi. Tapi mulai, saudara, saya boleh dibentuk mungkin nontonnya sejam. Ya, ini misal, saudara. Kemudian lagi, ya pernah jatuh lagi. Iya, durasinya setengah jam. Nah sekarang begitu lihat, langsung delete, saudara. Saya percaya durasinya bukan makin dalam, saudara. Ya, kalau grafiknya itu semakin naik, itu proses semakin dewasa. Ketika salah, bangun lagi. Bukan jatuhnya. Orang benar itu orang benar itu bukan tidak pernah jatuh, tapi berapa banyak kita bangun lagi, saudara. Bukan soal jatuhnya, tapi berapa terus sering jatuh, bangun. Saya percaya ketika kita bangkit terus, ya kita akan menang. Ya, bukan karena kita hebat, ada kasih karunia Tuhan, ada komunitas, dan ada saling kita boleh satu dengan yang lain dibentuk. Ya, semuanya hanya kasih karunia dan Roh Kudus menolong kita. Terima kasih ya buat saudara-saudara semua yang tergabung di AMC, Bro Dedi yang sudah bawa kita dalam hadirat Tuhan. Ya, banyak para raya semua yang terlibat yang melayani Tuhan berkati kita semua. Kita akan tutup dalam doa. Kalau masih ada nanti hambanya Pak Paul Zaitun akan tutup dalam doa untuk kita. Sudah live kan? Sudah live. Dan saya mau nanti Pak Juli aja. Mari kita akan mengakhiri dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mensyukuri kemurahan Tuhan untuk kami pada malam hari ini. Kami dapat bersama-sama dalam persekutuan AMC, khusus para pria, mana kami boleh mendapatkan pengetahuan lewat pengajaran firman Tuhan yang mendidik kami dalam kedewasaan. Karena sesungguhnya kami sangat memerlukan arahan dan didikan lewat pimpinan kasih sayang Tuhan semata. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun firman Tuhan tetap tertanam dalam hati kami. Firman yang akan terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani, berkati kami semua di dalam usaha, pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan keluarga besar kami dimanapun berada. Agar kami boleh dapat menikmati hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri persekutuan AMC pada malam hari ini dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati dan pandangan kita. Terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih.